wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sinta Sukawati Suwarto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Bogor. Hari ini saya mau melakukan percakapan coaching pra-observasi kelas dengan rekan saya, Wiwi Sulawati. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Wiwi, sebelumnya saya mohon maaf nih sudah mengganggu. Oh, tidak mengganggu Buna. Ya, karena memang sudah tidak ada jamnya ya Bu Wiwi ya. Kebetulan saya juga sama. Baik Bu Wiwi, hari ini kan tujuan percakapan kita ini mau melakukan coaching pra-observasi kelas sebelum saya masuk ke kelas Bu Wiwi ya, sebelum observasi. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, KD apa nih Bu Wiwi yang mau Bu Wiwi ajarkan? Kebetulan nanti KD-nya tentang guguritan. Oh, tentang guguritan. Tujuan pembelajarannya apa nih Bu Wiwi? Tujuannya yaitu siswa mengidentifikasi guru lagu dan guru wilangan pada pupuh. Ya, Pupuhnya itu pupuh mijil. Oke, pupuh mijil ya Bu Wiwi. Nah, baik Bu Wiwi kalau boleh tahu mengajar bahasa Sunda ya? Iya. Mengajar bahasa sama dong dengan Betul. saya. Bu Wiwi, bahasa Sunda itu kan termasuk mata pelajaran yang sulit ya di Kota Bogor, karena kita mengetahui kan anak-anak di Kota Bogor ini pada ini ya bahasa Indonesia ya, Iya, bahasa lebih pengantaran. banyaknya bahasa Indonesia. Anak-anak juga jadi kesulitan bahasanya, bahasa Sundanya yang lemas bagaimana. Bu Wiwi kalau boleh tahu Bu Wiwi lulusan S1 apa nih? Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Berarti masih serumpun ya Masih dengan lah. bahasa Sunda ya. Dipaksa-paksakan masih lah ya. Tapi kan Bu Wiwi orang Bogor asli ya. Asli di Bogor. Asli di Bogor, otomatis pasti tiasa bahasa Sunda. Tiasa. Alhamdulillah. Nah, Bu Wiwi selama mengajar bahasa Sunda ini kan sudah berapa tahun berarti? Kurang lebih 3 tahun lah. Sudah 3 tahun. Yang Bu Wiwi rasakan ini kesulitan apa Bu Wiwi saat mengajar bahasa Sunda di sekolah ini Bu Wiwi? Kesulitannya ya lebih ke bahasanya ya, takut salah bahasanya yang lemas itu bagaimana, bahasa Sunda yang halus itu takut salah lah. Lalu kita kan kalau mengajar bahasa Sunda pasti pakai pengantar bahasa Indonesia ya Bu Wiwi ya. Ya. Karena apa? Karena di Bogor ini tidak bisa kita mengajar full bahasa Full Sunda. bahasa Sunda ya. Karena anak-anak juga kurang mengerti. Jadi kita pasti menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa pengantar. Itu tidak apa-apa Bu Wiwi, karena saya juga sama melakukan hal tersebut. Baik Bu Wiwi, untuk pembelajaran nanti nih ya, menurut Bu Wiwi ini guguritan Ya. termasuk pembelajaran yang sulit tidak nih bagi anak? Iya, ini bab ini juga termasuk pembelajaran yang sangat sulit nih, guguritan ini. Karena guguritan ini kan salah satu puisi lama ya. Pupuh ya. Iya, Nah, pupuh. anak-anak sekarang udah banyak yang tidak tahu puisi lama gitu. Nah, itu tugas kita ya Bu Wiwi. Iya itu Salah satu tugas kita agar anak-anak mengetahui. Oh, Nah, betul. memang kita sulit mengajarkan guguritan, tapi kita jangan menyerah. Pasti ada di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bismillah aja ya Bu Wiwi ya. Oke. Berarti tadi saya mendengar kan tujuan pembelajarannya mengidentifikasi guru lagu dan guru wilangan Ya, pada pada pupuh mijil. Pupuh mijil. Berarti area pengembangannya apa nih Bu Wiwi? Pengembangannya itu lebih ke pengetahuan. Ya, pengetahuan ya. Ya. Karena kan ini mah memang masuknya ke pengetahuan Ya, 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 karena betul, mengidentifikasi. Betul sekali benar. Ya, baik. Nah, Bu Wiwi tadi kan saya mendengar guguritan itu termasuk pembelajaran yang sulit. Ya. Nah, langkah-langkah untuk mengantisipasi kesulitan tersebut ini apa nih Bu Wiwi? Menerapkan strategi apa nih gitu? Strateginya salah satunya dengan QR barcode. Ya, jadi media. Media. Oh iya, baik. Jadi nanti kalau pandangan saya itu pakai QR code ini medianya. Dengan, Oh iya. salah satunya ini apa? Siswa dikelompokkan. Oh ya, siswa Ya, dikelompokkan. dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya, karena kan siswa kita gaya belajarnya tidak sama Buna ya. Ada yang lebih ke visual, ada yang lebih ke auditory, dan ada yang juga yang kinestetik. Oh iya. Berarti nanti itu siswa sudah dikelompokkan sebelumnya Bu Wiwi. Iya, sudah saya kelompokkan sebelumnya. Iya. Berarti nanti itu medianya itu ada beragam ya. Jadi nanti berarti yang auditori misalnya melalui
video yang suara aja gitu ya. Ya. Visual berarti lewat tulisan Lewat. mungkin ya. Yang kinestetik berarti video gitu, video ya. Saya paham berarti. Saya terbayang. Karena Bu Wiwi, saya juga waktu kemarin kan sudah menerapkan, berarti Bu Wiwi sudah keren nih, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus Bu Wiwi ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan yang berpusat pada siswa ya, berpusat pada murid. Jadi kita itu sebagai guru harus menyediakan salah satunya media yang sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, apalagi kan sekarang siswa kan hampir semuanya, walaupun ada yang belum punya gawai, ya. Jadi mereka kan bisa bagaimana caranya mengaplikasikan barcode, scan gitu ya, scan itu bagaimana pasti mereka tahu ya. Iya. Nah, bagaimana misalkan siswa yang belum punya gawai, nah karena saya sudah kelompokkan ya dengan siswa yang mempunyai gawai. Oh iya, berarti kesulitan anak yang tidak mempunyai gawai atau handphone, Bu Wiwi sudah mengantisipasi, salah satunya mengelompokkan. Iya. Di kelompok itu kan tidak mungkin semuanya tidak punya dalam HP satu ya. kelas itu Dalam kan satu tidak kelas itu mungkin pasti kan. ada yang siswa yang tidak memiliki. Berarti ada pembelajaran IT-nya juga ya Bu Wiwi di pembelajaran kita ya. Iya, iyalah. Jadi salah satunya media. Bagus Bu Wiwi. Nah, kalau begitu nih Bu Wiwi, sebelumnya nih saya mau tanya nih. Sebelumnya apakah sudah menerapkan ini dikelompokkan sesuai gaya belajar? Sudah, Bunda. Pada bab sebelumnya saya sudah menggunakan ini, barcode ini, pengelompokan. Ya. Keren. Pada bab sebelumnya itu artikel. Ya, bab artikel. Sukses ya Bu Wiwi pembelajaran artikel waktu kemarin. Sukses. Berarti memang ya pembelajaran itu untuk sekarang itu cocoknya yang berpusat pada murid. Iya. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan kebutuhan murid. Iya. Baik Bu Wiwi, kalau begitu siap mengajar untuk besok? Siap. Sebelumnya mohon maaf saya mau lihat RPP-nya dulu. Oh iya, boleh Bu Nai. Sudah saya buat RPP-nya. Ya. Ini RPP-nya ya Bu Wiwi. Di sini sudah ada ya pengelompokan tabel. Ya, pengelompokan pembelajaran ini ya. Baik. Gaya belajar ya Bu ya. Lalu ya ini kompetensi dasar, tujuan ya, ada modal, metode. Ini RPP-nya ini ya Bu Wiwi ya sudah berdiferensiasi ya? Sudah. Iya. Karena sebelumnya juga bab sebelumnya pernah saya buat. Ya, keren ya Bu Wiwi. Ini juga nanti kita awali dengan ini ya Bu Wiwi, KSE ya, KSE yang penuh emosi ya. Oke, baik. Ini sudah ada semuanya. Ini LKPD-nya sudah ya Bu Wiwi ya. Ini materinya sudah. Ya baik Bu Wiwi. Nanti besok siap ya untuk mengajar. Saya observasi tidak apa-apa ya Bu Wiwi. Tidak apa-apa Bu Nas. Jangan ini ya, jangan merasa digurui gitu. Kita sama-sama belajar. Tidak. Ya. Baik Bu Wiwi, terima kasih ya. Kita ketemu besok. Baik. Kita lanjut ya. Pada bab selanjutnya yaitu bab ke-5. Bab ke-5 naon ininya? Sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya ya, bab keseluruhan ya. Nah, ibu mau mengajak kalian untuk apa ya namanya? Bersama-sama ya, tarik nafas ya, tapi di bangkunya masing-masing ya. Ibu contohkan ya, duduk di bangkunya masing-masing begini, tarik nafas, lalu kalian buang. Boleh sambil memejamkan matanya ya. Nah, pada saat memejamkan mata ngapain Bu? Nah, kalian misalkan yang lagi capek ya, kalian buang lelahnya itu. Lalu kalian kalau misalkan ada yang lagi sedih ya, nah buang rasa sedih itu ya. Nah, untuk apa? Nah, agar kalian kembali belajar dengan semangat. Nah, bisa kita lakukan sampai 5 kali ya. 1, 2, 3. Nafasnya semua. Tahan.
buang perlahan. Lagi ya. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Ya. Boleh yang lagi capek ya, boleh dibuang capeknya. Lagi, tarik nafas lagi. Buang lagi. 3. Lagi ya, 2 kali lagi ya. Tarik nafas lagi. Buang. 4. Lagi sekali lagi ya.
Pangna abdi mugi ke 10 Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atas ya pelajaran atas selesai ya. Kesimpulannya, kalian sudah paham? Kembali patokan pupuk biji ya? Silakan, sudah bisa? Sudah bisa? Sudah selesai, kalian paham ya? Ada pertanyaan tidak? Tadi kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk selanjutnya kita akan membahas aspek kebahasaan ya di pertemuan alhamdulillah ditutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sinta Sukoharti Suwanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bogor. Hari ini saya akan melakukan percakapan coaching pasca observasi di kelas Cilbu. Nih, rekan saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum, nama saya Wiwi Sundawati. Bu Wiwi itu rekan saya yang mengajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda di kelas 8 ya Bu Wiwi. Baik Bu Wiwi, jangan tegang ya Bu Wiwi ya. Santai saja. Baik Bu Wiwi, ini ada pertanyaan pertama. Menurut Bu Wiwi nih, bagaimana pembelajaran di kelas kemarin Bu Wiwi? Kalau pembelajaran di kelas kemarin kegiatan pembelajaran di kelas kemarin alhamdulillah ya, pada bab gugurita ya, tujuan pembelajarannya siswa mengidentifikasi bunyi lagu dan bilangan ya, pada hukum media alhamdulillah tercapai, sudah tercapai. Sudah tercapai berarti terlihat, sudah tercapainya berarti terlihat dari muridnya yang mengerti ya? Yang mengerti maka bisa presentasi. Berarti sudah sukses ya Bu Wiwi. Nah, bagaimana terlihat gambaran suasana di kelas menurut Bu Wiwi itu anak-anak bagaimana? Suasana di kelas kemarin ya, yang saya lihat siswa antusias sekali ya, dengan cara apa? Dengan berkelompok ya. Karena kan saya kelompokkan yang sesuai dengan gaya belajar. Ada yang visual, yang auditorik, ada yang kinestetik. Nah, mereka sangat antusias kan. Oh iya, berarti Bu Wiwi ini sudah menerapkan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, Sudah benar. karena dikelompokkan Ya, dengan menggunakan ya kan untuk media. Oh iya, Wiwi kemarin sudah menggunakan QR barcode ya untuk media. pengguna yang belajar. Ya. Kita sama-sama belajar ya Bu Wiwi. Alhamdulillah Bu Wiwi sudah mengimplementasikannya ya di kelas. Dengan QR barcode itu kan secara tidak langsung anak-anak jadi terlatih Bu Wiwi ya. Terlatih dalam IT-nya, beberapa anak yang belum mengerti men-scan kan jadi otomatis ya jadi mengerti gitu ya. Tapi memang ada yang kesulitan tidak saat scan barcode itu? Ada saja guna yang kesulitan ya. Yang ada juga anak yang belum pernah ya mencoba untuk lihat barcode bagaimana. Kita bantu kan guna ya dengan cara kalau yang belum ada di HP-nya kita bantu download. Berarti itu sudah secara tidak langsung pembelajaran bahasa Sunda tapi sudah meningkatkan IT ya. Sesuai dengan zaman Ya, sesuai dengan zaman now ya, betul Bu Wiwi. Nah, Bu Wiwi, saya mau bertanya nih, ini karena pengalaman saya ya, di antara gaya belajar anak yang beragam itu, nah di kelompok mana nih Bu Wiwi yang terlihat aktif kemarin ya? Kebetulan ya guna yang kemarin saya perhatikan ya, anak-anak yang terlihat aktif sekali yaitu pada kelompok gaya belajar yang auditannya. Oh iya, ya. Kenapa? Karena kan ini materinya tentang tubuh ya. Ya. Nah, tubuh itu kan lebih ke apa?
nembang ya. Aku punya punjil. Kalau di kami kan didengarkan ya. Nah, setelah itu kan mereka catat ya. Nah, ada kata-kata yang apa ya ini ya? Nah, bahasa Sunda ini apa ya? Naon. Iya, gitu naon ya. Jadi mereka sangat antusias. Setelah dicatat ternyata, oh ternyata bukan ini. Nah, lebih ke yang audiografi sih. Iya. Kalau di pembelajaran saya waktu itu Bu Wiwi yang lebih aktif itu kinestetik. Oh, Ya, berbeda ya. berbeda. Mungkin memang bukan pengaruh gaya belajar ya Bu Wiwi ya. Jadi itu gaya belajar itu memang mungkin agar kita sebagai guru itu bisa memberikan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sedangkan treatment ya, sedangkan respon dari anak itu bisa berbeda-beda. Seperti di kelas saya kinestetik yang terlihat aktif, di kelas Bu Wiwi auditory gitu ya. Jadi memang tidak ada yang lebih dominan sebenarnya. Gaya belajar itu ya terlihatnya tidak seperti yang dominan kayak Bu Wiwi. Nah, selanjutnya di Bu Wiwi, bagaimana rencana Bu Wiwi untuk pembelajaran guritan selanjutnya setelah pembelajaran kemarin? Rencana saya kan pada KD 3.3 ini ya, bukunya yang diajar itu buku Mijil dan buku Dima. Kebetulan kemarin kan yang buku Mijil sudah selesai ya. Sebenarnya Bunda buku itu kan Bunda pasti sudah tahu ya, ada 17 ya. Tetapi pada KD 3.3 ini yang dibahas itu buku Mijil dan buku Dima. Nah, nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mengajarkannya buku Dima. Tapi kan secara tidak langsung anak-anak itu pasti tidak mengalami kesulitan, hanya perbedaan buku saja ya Bu Wiwi. Itu dari area pengembangan pengetahuan. Ya. Nah, saya mau bertanya nih, bagaimana area pengembangan keterampilan? Oh ya, Itu nanti untuk Bu guritan. untuk yang pengetahuannya ya, oh iya, yang pengetahuannya itu nanti saya akan mendugaskan anak-anak untuk nambang pupuk. Oh iya, ya Pasti betul. senang sekali. Ya itu pasti pembelajaran yang ditunggu-tunggu. Iya. Karena kalau nembang buku itu kan salah satu kita untuk pencarian bakat juga ya Bu Wiwi Iya, ya, bisa, untuk bisa. nanti FTBI ya. FTBI, ya. Ya baik Bu Wiwi, karena Ternyata siswa kita banyak yang iya, karena tahun kemarin kan kita mewakili Bogor ke provinsi dari buku anak kita. Berkat kita berdua iya. Bu Wiwi baik ya, jadi area pengembangan pengetahuan sudah tercapai, anak-anak keterampilan nanti akan diajarkan. Nah, saya mau bertanya gini Bu Wiwi, kan kemarin saya datang ke kelas Bu Wiwi ya. Kelas Bu Wiwi itu sebenarnya tidak jauh beda dengan kelas saya. Sebenarnya kita sebagai guru bahasa Sunda memberikan pengantar bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya bagaimana nih menurut Bu Wiwi? ya benar. Mohon maaf sekali ya karena saya tidak bisa full menggunakan bahasa Sunda yang di kelas karena Bunda ini apa anak-anak kita itu ya walaupun tinggalnya di Bogor ternyata banyak yang dari kota Jakarta. Ada juga anak-anak yang dari Jawa. Jadi mereka tidak full paham bahasa Sunda. Walaupun mereka bisa sebenarnya ya. Cuma kalau misalkan saya pernah waktu itu menggunakan pengantar bahasa Sunda ya. Nah, mereka ada yang tidak paham dan mereka malu untuk nanti mereka WA. Iya, iya. WA Bu tadi bagaimana untuk minta dijelaskan kembali. Nah, maka dari itu saya menggunakan pengantarnya bahasa Indonesia agar semuanya paham. Nah, walaupun sebenarnya kita sebagai guru bahasa Sunda bukannya tidak mengajarkan bahasa Sunda secara full ya ke murid ya, tapi kan dengan pengantar bahasa Indonesia terlebih dahulu jadi murid mengerti ya. Jadi seperti pembelajaran sajak kita kan apa itu sajak puisi dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi karena kita mengibaratkan ke bahasa Indonesia, ke sastra Indonesia, jadi anak-anak lebih mudah mengerti. Ya. Nah, bagaimana nih Bu Wiwi? Bagaimana caranya anak-anak bisa mengerti bahasa Sunda gitu kasarnya ya, kalau gurunya juga bahasa Indonesia kan gitu ya. Tapi kan kita juga mengajarkan kebahasaan ya Bu Wiwi. Kayak ya, jadi kita mengajar kebahasaan. Salah satunya kan kita pasti mengajarkan tentang undang kusuk bahasa ya Bu Wiwi Ya, karena ya ada setiap bab itu ada aspek kebahasaan. Jadi setelah kita mengajarkan kebudayaan, pasti di akhirnya ada aspek kebahasaan dan anak-anak belajar. Jadi tidak semata-mata kita sengaja menggunakan bahasa Indonesia ya Bu ya, pasti ada latar belakangnya mengapa gitu. Kalau saya waktu di Cianjur full menggunakan bahasa Sunda, mengajar bahasa Sunda.
karena kan anak-anaknya sudah lebih paham bahasa Sunda. Sedangkan di Bogor kalau kita full mengajar bahasa Sunda ngulang gitu Bu ya, jadi mereka melamun ngulang tidak mengerti gitu, jadi tidak salah juga ya Bu Wiwi ya. Ya baik Bu Wiwi. Nah kalau Bu Wiwi kemarin kan sudah menerapkan media barcode itu ya di pembelajaran guguritan. Apakah sebelumnya sudah Bu Wiwi pembelajaran yang sebelumnya itu sudah ya? Pada bab sebelumnya itu Bapak. Nah, Bu Wiwi kan di sekolah ini mengajar juga bahasa Indonesia ya? Iya. Gak apa-apa Bu Wiwi, nanti bisa di pelajaran bahasa Indonesia juga nanti ya menggunakan itu ya Bu Wiwi, karena kan seperti yang saya sudah bilang tadi, selain kita mengajarkan bahasa Sunda juga kan alhamdulillah ada peningkatan IT-nya ya dari anak-anak. Betul sekali. Jadi yang tadinya tidak tahu ya. Seperti kita kan kalau misalnya ini Bu Wiwi, kalau misalnya kita kuis ya, kalau ulangan kan kita pakai kuisis juga. Jadi setidaknya anak-anak kan tidak ini banget lah ke gawai ya Bu Wiwi ya. Walaupun misalnya anak-anak kita kan di Bogor Selatan pinggiran, tapi bukan berarti anak-anak kurang gitu IT-nya. Gitu Bu Wiwi ya. Iya benar. Nah, mungkin Bu Wiwi cukup ya untuk percakapan kali ini. Nanti kita akan kolaborasi lagi di pembelajaran selanjutnya Mbak Wiwi ya. Iya, siap. Nanti kita gantian, nanti saya mengajar Bu Wiwi observernya. Oh gitu. Saya kan minta masukan juga dari Bu Wiwi. Siap, Bu benar, Wiwi, siap. ya. Nanti ya Bu Wiwi ya, Siap. kita kolaborasi lagi ya. Baik, mungkin cukup percakapan pasca observasi di kelas kali ini. Terima kasih Bu Wiwi waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Rima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.